PSG didenda UEFA karena langgar aturan FFP. 8 klub dilaporkan melakukan pelanggaran aturan financial fair play, salah satunya Paris Saint-Germain. PSG telah diperintahkan UEFA untuk membayar 10 juta euro atau 148 miliar rupiah tanpa syarat karena tidak mematuhi titik impas dan dapat membayar lanjutan 65 juta euro atau 963 miliar rupiah tergantung pada kepatuhan di masa depan. Maksud dari titik impas adalah klub tidak boleh belanja pemain lebih dari pendapatan mereka. Klub harus menyeimbangkan pembukuan keuangan mereka selama 3 tahun. Selain 8 klub yang dipastikan melanggar, 19 klub sedang dipantau secara ketat pada tahun-tahun mendatang. Mereka termasuk Chelsea, Leicester, Manchester City, West Ham United, dan Rangers. 7 klub lain yang juga diminta membayar denda adalah AC Milan, Inter Milan, Roma, Juventus, Besiktas, Marseille, dan Monaco, dikombinasikan dengan PSG. Mereka akan membayar setidaknya 26 juta euro tapi bisa membengkak mencapai total 172 juta euro. Denda ini akan dibayarkan langsung atau dipotong dari pendapatan yang diperoleh klub dari kompetisi UEFA. Klub yang bersangkutan juga harus membayar lebih, kecuali memenuhi target yang dinyatakan dalam perjanjian penyelesaian. Tujuan dari kerangka perjanjian adalah untuk memenuhi klub melalui masa transisi antara peraturan FFP dari 2018 dan juga peraturan yang baru disetujui yang akan diimplementasikan secara bertahap mulai 2023. Tahun keuangan 2020 dan 2021 tunduk pada tindakan darurat COVID-19 demi menetralisir dampak buruk pandemi. Neymar santai selama pelatihan saat PSG menerima denda 10 juta euro. Neymar dan Paris Saint-Germain akan berusaha untuk melanjutkan rentetan panas mereka di musim baru ketika mereka menghadapi Nantes pada Sabtu malam. Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi telah mencetak 15 dari 21 gol tertinggi Liga PSG musim ini dan terlihat bagus untuk mencetak lebih banyak lagi. Gol dari Neymar dan Mbappe membantu Parisian tetap di puncak klasemen awal Liga 1 dengan kemenangan 3-0 di Toulouse pada hari Rabu. Juara bertahan Christophe Galtier tidak pernah terancam serius oleh lawan mereka yang baru promosi dan tetap di atas Lens dan Marseille dengan selisih gol. Namun ada kabar buruk bagi juara Prancis itu. Setelah diumumkan bahwa Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Juventus termasuk di antara klub-klub yang dikenai denda oleh UEFA pada hari Jumat. Mereka karena melanggar aturan Financial Fair Play atau FFP. PSG diberi denda sebesar 10 juta euro sementara Roma, AC Milan, Besiktas, dan Marseille dan Monaco juga dihukum. Denda dikeluarkan setelah analisis tahun keuangan dari 2018 hingga 2022 oleh Badan Kontrol Keuangan Klub UEFA menemukan bahwa mereka semua gagal mematuhi persyaratan impas. Namun UEFA mengatakan bahwa klub hanya diminta untuk membayar 15% dari total kontribusi keuangan yang disepakati. Oleh karena itu, denda PSG bisa naik menjadi 65 juta euro jika mereka gagal memenuhi kesepakatan yang dicapai dengan UEFA selama 3 tahun ke depan. Sementara denda Roma bisa mencapai 35 juta euro. Alasan PSG sodorkan Neymar ke Manchester City, Guardiola menolak karena takut berantem sama Haaland. Sejumlah cerita menarik di balik riuh bursa transfer pada menit-menit krusial deadline day terungkap, termasuk cerita Paris Saint-Germain yang rupanya berupaya mendepak Neymar. PSG dilaporkan menawarkan sang superstar timnas Brazil Neymar ke Manchester City pada jam-jam terakhir jendela transfer musim panas. Laporan Marca menyebut, manajemen Manchester City asuhan Pep Guardiola menolak peluang untuk merekrut Neymar tersebut. Lalu apa alasan PSG mau mendepak Neymar? PSG sepertinya tak terlalu silau akan sinar Neymar tersebut. Malah dilaporkan klub kaya raya dari Paris itu tertarik untuk melepasnya. Alasannya sederhana, untuk menenangkan Kylian Mbappe.
PSG berusaha menengahi, mengambil jalan cepat untuk menjual Neymar dan juga menawarkannya ke klub kaya lainnya Manchester City. City menolak tawaran itu menurut Marca lantaran The Citizens baru mendatangkan Erling Haaland. Pep Guardiola sepertinya juga paham mendatangkan Neymar berarti menambahkan satu lagi superstar ke ruang ganti City. Bermaksud menghindari terjadinya bentrokan ego superstar, Pep Guardiola disebut menolak kedatangan Neymar pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Di bawah asuhan Guardiola, Manchester City adalah unit yang kohesif dengan pemain bermain untuk satu sama lain meskipun pemain berstatus superstar punya hak eksklusif di tim. Neymar belum pernah menunjukkan pengorbanan seperti itu di masa lalu, karena dia lebih suka menjadi pusat perhatian. Itu bisa berdampak negatif pada permainan City dan karenanya tampaknya menjadi keputusan cerdas dari Manchester City menolak kedatangan Neymar. PSG resmi angkut Carlos Soler dari Valencia. Setelah melepas sejumlah pemain, Paris Saint-Germain juga mengabarkan kehadiran pemain baru yakni Carlos Soler. Soler yang merupakan seorang gelandang itu diharapkan mampu memperkuat lini tengah PSG yang masih ada kekurangan. Tak tanggung-tanggung, Les Parisiens, julukan PSG, langsung mengikat Soler dengan kontrak jangka panjang. Pemain asal Spanyol itu diikat dengan kontrak selama 5 tahun hingga 2027 mendatang. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan penandatanganan pemain internasional Spanyol Carlos Soler. Gelandang serang ini bergabung dengan Valencia CF menandatangani kontrak dengan klub ibu kota hingga 2027. Tulis pernyataan resmi PSG di laman resmi klub Jumat 2 September 2022. Meski tidak disebutkan dalam rilis tersebut, kabarnya klub besutan Christophe Galtier itu mendapatkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut dengan harga yang cukup murah, yakni 18 juta euro atau setara dengan 266,7 miliar rupiah. Ada juga tambahan 3 juta euro atau setara dengan 44,4 miliar rupiah. Dengan kepindahannya ke PSG, maka Soler untuk pertama kalinya memulai karir di luar Spanyol. Sebab sejak usia remaja dia hanya berada di Los C, julukan Valencia, saja karena dia merupakan pemain jebolan klub Liga Spanyol itu. Selama karir seniornya di Valencia, pemain berpostur 180 cm itu telah membukukan 226 penampilan dengan sumbangan 36 gol dan 31 assist. Kemampuannya untuk memberi kreativitas di lini tengah tentu diharapkan berlanjut bersama PSG. Soler sendiri merupakan rekrutan ke-16 Parisien pada musim panas ini. Sebelumnya, klub raksasa Liga Prancis itu telah mendatangkan Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Nordi Mukiele, dan juga Hugo Ekitike.